Pada saat ini kita akan memasuki sesi doa. Untuk saudara Hope Channel dimanapun Anda berada, Anda dapat mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur ke media sosial ataupun call center Hope Channel Indonesia. Kita bersama dengan Pendeta Michael Bawengan. Shalom Pak Pendeta, selamat malam. Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Baik Pak Pendeta, saya nanti akan membacakan permohonan doa yang sudah masuk ke Hope Channel Indonesia. Dan pendeta dapat memberikan ayat kekuatan dan mendoakan permohonan yang sudah saya bacakan. Permohonan yang sudah masuk dari Bapak Dustin A. Selamat malam Hope Channel Indonesia. Mohon doanya agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakit pada kaki dan ginjal saya, dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Amin. Dari Ibu Asni Romaida, selamat malam Hope Channel Indonesia, mohon doakan saya sakit kepala sebelah kanan, terima kasih. Dari Ibu Alena Eliawati, mohon doakan anak saya Dian Reza Andolo yang sedang kuliah di Unclub, semoga dia dapat mengingat ibunya yang melahirkan dia. Dari Ibu Anne, mohon doa agar Tuhan menolong kelancaran usaha kami, juga dalam proses penjualan rumah agar Tuhan kirim pembeli yang baik segera. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pak Pendeta, dipersilahkan untuk berikan ayat kekuatannya. Shalom, selamat malam, pemirsa Hope Channel di mana saja berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk usulan-usulan doa, dan kiranya ayat ini menguatkan bagi saudara-saudara yang memiliki pergumulan. Dan ayat pada saat ini saya ingin membacanya dari Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-14. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran pasal 14, kalau kita perhatikan, dan ayat-ayat setelah ayat 14, ayat 15 dan seterusnya, kita mendapati bahwa bangsa Israel berada di tengah-tengah permasalahan. Di depan mereka ada Laut Teberau, lalu di belakang mereka ada tentara Mesir yang hendak mengejar dan mau menangkap mereka. Mereka berada di tengah-tengah permasalahan. Kita bisa sebutkan ini bahwa maju kena, mundur kena. Ada saat di mana kita menghadapi begitu banyak permasalahan, begitu banyak tantangan. Itulah sebabnya salah satu cara agar kita boleh terhibur, kita boleh dikuatkan adalah kita datang untuk berdoa. Jadi tadi saya katakan ketika bangsa Israel ada di dalam masalah mereka hadapi, bahkan mereka juga sempat bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan katakan melalui Musa kepada mereka, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Minimal ada 3 makna dari ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama adalah bahwa Allah bertindak aktif membela umatnya. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak bergantung pada kekuatan manusia. Ini adalah janji perlindungan dan pembelaan diri. Diam saja itu berarti bahwa kita memiliki iman. Jadi kita tidak boleh pasif. Kita juga harus aktif, yaitu kita berdoa. Kita berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Jadi kiranya ini akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Apapun masalah kita hadapi, ingat kita tidak sendiri. Tapi kita selalu ada dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah namamu ya Tuhan, untuk berkat-berkat anugerah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ada di tengah dunia yang penuh dengan permasalahan hidup. Tapi kami sadari juga bahwa kami tidak sendiri, karena kami tahu kami ada Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, dan kasih-Mu begitu nyata di dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami datang dengan pergumulan-pergumulan kami. Tetapi hamba-Mu tahu ada yang telah mengirimkan
permohonan doa yang merupakan bagian dari pergumulan hidup yang dihadapi. Dan hamba-Mu mau membawa kepadamu ya Tuhan, yaitu saudara-saudara, sahabat-sahabat hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Yaitu Dustin A. Bahwa dia rindu Tuhan Yesus menyembuhkan sakit pada bagian kaki dan juga ginjal. Dan juga untuk istri, anak, cucu, kiranya boleh memiliki kesehatan yang datang daripada Tuhan. Demikian pula Asti Romaida berdoa untuk kepala sebelah kanan yang sering mengalami sakit. Tuhan, Engkau kiranya akan menjamah tubuhnya. Jika ada perawatan medis yang harus ditempuh, Tuhan ada di sana. Melalui dokter dan perawat yang menangani bisa sehat. Demikian pula dengan Alenta Eliawati. Berdoa untuk anaknya Dian Reza Andolo yang sedang kuliah di Unklab. Biarlah dapat kekuatan. Dia juga dapat memberikan, dapat belajar dengan baik. Dan bisa berhasil dan bisa sukses. Dan nama Tuhan dapat dihormati dan dimuliakan. Demikian pula dia tidak melupakan ibu yang telah merawat dia. Sehingga pada akhirnya ya Bapa, lewat pendidikan yang dia jalani, doa dari seorang ibu, dia boleh berhasil, dia boleh sukses. Demikian pula dengan Ane. Tuhan memberkati kelancaran usaha dalam proses penjualan rumah, agar Tuhan dapat mempermudah semuanya. Ada pembeli yang tepat, dan pada akhirnya ya Bapa, dalam setiap doa, pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebesaran kasih karunia Tuhan. Inilah menjadi doa kami pada saat ini Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih Pendeta atas ayat penguatan dan doanya. Untuk sahabat Hope Channel dimanapun Anda berada, Anda dapat mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur melalui sosial media Hope Channel Indonesia ataupun call center Hope Channel Indonesia. Kita kembali dengan Pendeta Michael Bawengan. Shalom Pak Pendeta. Ya, shalom, selamat malam. Malam Pak Pendeta. Saya akan membacakan kembali permohonan doa dan ayat dan doa, permohonan doa dan ayat penguatan yang sudah masuk. Nanti Pak Pendeta boleh memberikan ayat penguatan dan juga sekaligus berdoa. Dari Bapak Indri, mohon doakan anak saya Aldo yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian kaki. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dari Bapak Hartono, mohon doakan teman saya agar memiliki pikiran dan tindakan yang lebih jernih dan baik dalam kehidupannya. Dari Ibu Dini, mohon doakan kami sekeluarga agar selalu dalam penyertaan Tuhan saja. Doakan juga anak saya yang masih dalam proses perawatan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dan dari Bapak Anto Sihombing, mohon doakan agar saya diberikan kesehatan yang lebih lagi. Doakan juga untuk anak dan ibu saya agar selalu dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Baik Pak Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatan. Ayat firman Tuhan pada saat ini Filipi 4 ayat 13. Berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini tidak berarti Rasul Paulus itu sementara mau bertinju atau sementara mau melakukan sesuatu perkara yang begitu besar. Tetapi ayat ini sebenarnya adalah merupakan bagian daripada Rasul Paulus mengakui bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara. Tuhan dapat melakukan sesuatu untuk membuat kita kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Ingat saudara, kita tidak kuat untuk melewati perjuangan hidup. Kita boleh dapat melewatinya kecuali kita datang dekat kepada Tuhan. Dan melalui doa, kalau kita datang kepada Tuhan melalui doa, di dalam doalah kita mendapatkan kekuatan itu. Kita tidak mampu menjalani hidup. Banyak tantangan yang kita hadapi di depan, sebagaimana ayat yang pertama tadi. Tetapi kita dapat melewatinya karena Tuhan beserta kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, kami sangat bersyukur Tuhan karena saat ini kami mau atau kami rindu mendoakan Bapak Indri, mengusulkan untuk anaknya Aldo yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah Engkau akan menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapak Hartono pada saat ini memohon agar temannya memiliki pikiran dan tindakan lebih jernih dan baik dalam kehidupannya. Ibu Dini memohon agar keluarganya, seisi keluarganya selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan juga anaknya yang dalam proses perawatan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sepenuhnya. Bapak Anto Sihombing, Tuhan juga berkati agar diberikan kesehatan yang lebih lagi. Juga anak dan ibu daripada Bapak Anto Sihombing, Tuhan juga memberkati, berikanlah kiranya kesehatan terlebih juga sukacita. Tuhan, inilah menjadi doa kami, permohonan kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Saya akan membacakan kembali untuk permohonan doa yang sudah masuk. Dari Ibu Ica, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam pengobatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Purba, mohon didoakan keluarga besar Opung Desima Hutasoid dan semua anak dan cucunya dimanapun berada. Tuhan kiranya selalu memberkati dan melindungi. Sehat jasmani dan rohani dan setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Amin, terima kasih. Dari Bapak Ledis, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit di bagian bahu dan tangan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dan dari Ibu Norce, mohon doakan agar saya dan keluarga beserta seluruh sahabat dapat selalu sehat serta senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapak Pendeta dipersilakan memberikan ayat penguatan dan mendoakannya. Baik, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembala kita, kenapa kita harus takut untuk menjalani hidup? Mari kita berjalan terus, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan permohonan doa Ibu Ica. Mohon kiranya Tuhan akan memberkati dalam pengobatan, supaya dia boleh sehat. Perawatan medis yang dia jalani, boleh dia ditempuh dengan baik. Demikian pula dengan Bapak Purba. Tuhan berkati agar keluarga besar Opung, kemudian keluarga Desima Hutasoid, dan semua anak-anak cucu dimanapun berada. Tuhan selalu berkati mereka, Tuhan selalu lindungi mereka. Mereka sehat secara jasmani dan juga rohani, setia kepada Tuhan. Demikian pula permohonan dari Bapak Ladis. Tuhan berkati di dalam kondisi kesehatan. Biarlah kebutuhan kesehatan Tuhan cukupkan, Tuhan penuhi, Tuhan sembuhkan dengan cara-Mu agar boleh sehat, dapat menjalani kehidupan setiap hari. Demikian pula dengan Ibu Norce. Tuhan memberkati di dalam kehidupan setiap hari. Doakan untuk keluarga beserta seluruh sahabat boleh dapat kesehatan yang sempurna dan perlindungan dari Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta, saya akan kembali membacakan untuk permohonan doa yang sudah masuk. Dari Saudari Eis Marlina, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam pemulihan dari sakit akibat digigit anjing. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Dari Ibu Ervina, mohon doakan kakak ipar saya yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong memberikan kesembuhan. Dari Bapak Ferry, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dan dari Bapak Wartianus, mohon doakan adik saya yang sudah lama tidak pulang kampung ke Mentawai. Doakan juga saya dan istri agar diberikan kesehatan yang baik. Baik Pak Pendeta, dipersilahkan untuk memberikan ayat penguatan dan juga mendoakannya. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayat 7 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan
engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dalam setiap perjalanan hidup kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, hambamu menyerahkan permohonan doa dari Bapak Ewis Marlina, dari saudari Ewis Marlina, yang dalam keadaan terganggu kesehatan, pulihkan dari sakit yang dialami. Dan lebih istimewa, lebih khusus Tuhan, mengalami sakit yang sangat rawan terhadap tubuhnya. Tuhan kiranya jamah dan angkat sakit dari tubuh yang dialami, yang dihadapi pada saat ini. Demikian pula dengan Ibu Ervina, Tuhan berkati kakak ipar yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Berikanlah kiranya kesembuhan, berikan juga kiranya kekuatan. Demikian pula usulan doa dari Bapak Ferry. Tuhan memberkati dalam kondisi sakit, tetapi kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan segera. Dengan kesehatan itu dapat gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Titip doa juga untuk Bapak Wartianus yang memohon agar adik saya yang sudah lama tidak pulang ke Mentawai, biar dia boleh dapatkan kesehatan, kekuatan walaupun di rantau. Tetapi ada iman yang kuat dan selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah menjadi doa kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat penguatan dan doa yang sudah diberikan. Pada saat ini kita kembali ke dalam sesi doa, masih bersama dengan Pendeta Michael Bawengan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Ya. Pak Pendeta, saya akan membacakan kembali permohonan doa yang sudah masuk. Nanti Pak Pendeta dapat memberikan ayat penguatan dan juga mendoakannya. Permohonan yang sudah masuk dari Saudari Narisa Pulin. Tolong doakan saya sedang sakit di daerah dada saya. Dari Neete Tongkoto, tolong doakan saya yang sedang sakit pada tangan kiri saya. Dari Jimmy 1234, mohon didoakan untuk keponakan saya sedang dalam masalah pribadi agar permasalahan pribadinya dapat selesai dengan baik. Dan dari Saudari Liz PGK, tolong doakan kaki kiri saya agar dapat berjalan seperti sedia kala dan boleh diberikan kesabaran dalam menunggu jawabannya. Baik Pak Pendeta, dipersilahkan untuk memberikan ayat penguatan dan sekaligus mendoakannya. Baik, di dalam Yeremia pasal 16 ayat 19 berkata, "Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna." Ada banyak orang yang lari kepada kekuatannya sendiri, bergantung pada keyakinannya sendiri, tetapi tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi ayat ini mau mengajak kepada kita bahwa mari kita lari kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan kita dilindungi. Seperti kita dibentengi. Kita dijagai. Dan di dalam penjagaan Tuhan ada kekuatan yang boleh kita peroleh. Bagaimana caranya? Kita datang melalui doa. Dan pada saat ini, melalui doa inilah kita dapatkan kekuatan. Di dalam doa kita dapatkan perlindungan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami doakan dan menyerahkan usulan doa dari Narisa Pulin yang di dalam keadaan sakit di bagian dada. Tuhan, mari Engkau menjamah kiranya saudara Narisa Pulin agar dapatkan kesehatan dan kesembuhan. Demikian pula Neete Tongkoto
bahwa pada tangan bagian kiri dalam keadaan sakit, Tuhan biarlah Engkau akan menjamah, berikanlah kiranya kesembuhan. Demikian pula dengan saudara Jimmy. Mohon kiranya Tuhan berkati keponakan di dalam permasalahan pribadi yang dia hadapi. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Apapun permasalahan besar sekalipun, maka pasti akan ada jalan keluar yang Tuhan bisa karuniakan. Agar permasalahannya yang dia alami secara pribadi dapat teratasi dengan baik. Demikian pula Liz, doakan kiranya kaki bagian kiri yang hampir tidak dapat digunakan dengan baik seperti sedia kala. Biarlah Tuhan akan jamah dan memberikan kesembuhan. Dan biarlah kiranya di dalam menunggu jawaban doa ada kesabaran. Sehingga pada akhirnya setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh Liz, Tuhan akan menjawab sesuai kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk ayat penguatan dan doanya. Saya akan melanjutkan membaca untuk permohonan doa yang sudah masuk. Dari Ibu V, mohon doakan saya agar boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam bidang kesehatan di luar negeri. Kiranya Tuhan menolong. Dari Ibu Priscilla, mohon doakan agar pikiran saya dapat menjadi lebih jernih dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong. Dari Bapak Huta Julu, mohon doakan istri saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dan dari Ibu Iva, mohon doakan agar usaha pekerjaan saya dapat berjalan dengan baik. Doakan juga anak saya agar mendapatkan pekerjaan yang mapan. Baik Pak Pendeta, dipersilahkan untuk memberikan ayat penguatan dan sekaligus mendoakannya. Baik, senang sekali saya membaca Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin kita bertanya, kenapa ayat ini ada tapi kita sakit? Kita mengalami kemalangan, kita mengalami permasalahan. Ingat ayat ini berkata bahwa kita punya hari depan yang penuh harapan. Mungkin hari ini kita sakit, tetapi berimanlah kepada Yesus karena Dia akan memberikan kita kesembuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk ayat penguatan. Bahwa walaupun kami harus mengalami begitu banyak permasalahan dalam hidup, tapi kami memiliki hari depan yang penuh harapan. Dan hamba mau membawa Ibu V ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati agar Ibu V dapatkan pekerjaan yang terbaik dalam bidang kesehatan dan dengan kerinduan bekerja di luar negeri. Tuhan turut campur tangan. Ibu Priscilla, Tuhan memberkati agar dapat memiliki pikiran yang lebih jernih dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami yakin Tuhan akan menolong. Demikian pula usulan doa dari Bapak Huta Julu. Tuhan kiranya akan memberkati istri yang sedang dalam kondisi sakit, yang sementara dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan akan memberikan kesembuhan dengan segera kepadanya. Perawatan medis yang ditempuh dapat berjalan dengan baik. Demikian pula dengan Ibu Iva. Tuhan berkati agar usaha pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Demikian pula anaknya, biarkan dapatkan pekerjaan yang tepat, yang layak untuknya. Dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan selalu. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat penguatan dan juga doa yang sudah dilayangkan. Kita masih bersama dengan Pendeta Michael Bawengan. Salam Pak Pendeta. Ya, selamat malam, shalom. Saya akan kembali membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Nanti Pak Pendeta dapat memberikan ayat penguatan dan mendoakannya. Permohonan doa yang sudah masuk dari Intan Fatmi.
mohon doakan saya yang lagi sakit agar segera disembuhkan dan dipulihkan, dan juga iman saya dikuatkan, juga anak saya Michael agar dijamah Roh Kudus terima kebenaran. Dan dari Agnes Sibarani, mohon doakan rumah tangga anak saya, Bapak Elvano, agar Tuhan yang utama di dalam rumah tangga mereka, dan rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dari Jeffrey, mohon doakan Bapak Andreas Seran, yang sementara sakit agar bisa mendapatkan kesembuhan dari surga. Dan dari Martina Belo, tolong doakan orang tua kami yang baru saja dioperasi, semoga dapat lekas pulih. Bapak Pendeta dipersilahkan untuk memberikan ayat penguatan dan mendoakannya. Ayat firman Tuhan, saya menyambung ayat yang tadi, Yeremia pasal 29 ayat 11, sekarang ayatnya yang ke-12 dan 13. Berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita boleh menghadapi tantangan di dalam hidup. Ingat di ayat 11 tadi berkata, Tuhan tidak merancang, tetapi kenapa kita hadapi? Kita akan hadapi itu semua. Permasalahan-permasalahan berat kita akan hadapi karena kita tinggal di dunia yang berdosa. Tetapi ingat, Tuhan memberikan kita, menjaminkan kepada kita hari yang penuh dengan harapan. Bagaimana caranya untuk kita dapatkan kelegaan di tengah masalah? Adalah datang berdoa, datang untuk menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu membawa permohonan doa dari Intan Fatmi, mendoakan secara pribadi dalam keadaan sakit, Tuhan biarlah Engkau menyembuhkan dan pulihkan kesehatan. Agar bukan cuma fisiknya yang sakit, tetapi juga imannya Tuhan akan berikan kekuatan. Dan sehingga baik jasmani maupun rohani, Intan Fatmi mendapat kekuatan daripada Tuhan. Demikian pula anaknya Michael. Tuhan memberkati, biarlah dijamah oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Agnes Sibarani. Berdoa untuk rumah tangga dari anaknya Bapak Elvano. Agar Tuhan yang diutamakan di dalam rumah tangga mereka. Dan biarlah rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang takut akan Tuhan. Demikian pula dengan Jeffrey. Tuhan memberkati Bapak Andreas Seran yang sementara sakit. Tuhan biarlah Engkau memberikan kesembuhan yang datangnya dari sorga. Demikian pula dengan Martina Belo. Berdoa untuk orang tuanya yang baru saja mengalami perawatan medis di operasi, agar supaya luka operasi segera sembuh dengan perawatan yang dialami setiap hari, baik makan, minum, dan obat-obatan yang dikonsumsi dapat memberikan kesembuhan segera. Inilah menjadi doa dan harapan kami pada malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat penguatan dan juga doanya. Saya akan membacakan kembali untuk permohonan yang sudah masuk. Dari Ibu Karolus, mohon doakan anak-anak saya dalam masa sekolah dan kuliahnya agar diberikan kelancaran. Doakan juga rumah tangga anak saya agar diberikan buah hati. Dari Bapak Petrus, mohon doakan agar saya diberikan kesehatan yang baik. Doakan juga untuk keluarga saya agar senantiasa diberkati Tuhan. Dari Ibu Dona, tolong doakan suami agar menerima kebenaran Alkitab dengan sepenuhnya dan menguduskan hari Sabat. Dan terakhir dari Saudara Ray Valdi, tolong doakan ibu dari Saudara Melvin agar diberikan kesembuhan dari sakit yang sedang dialaminya. Bapak Pendeta dipersilahkan untuk memberikan ayat penguatan dan sekaligus untuk mendoakannya. Baik, ayat di dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat.
latar belakang ayat ini adalah panggilan kepada kita sebagai umat Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma. Kita boleh meraih semua kebaikan Tuhan. Carilah Tuhan di sini artinya bahwa kita perlu aktif untuk percaya kepada Tuhan. Yang kita kejar bukan cuma hubungan dengan dunia, tapi yang kita kejar adalah hubungan dengan Tuhan. Lalu selama ia berkenan ditemui artinya bahwa Tuhan itu tidak ada batasan di mana kita dapat menemukan Dia. Kapan saja. Dan kuncinya kalau kita mau segera menemukan Dia adalah kita datang melalui doa. Berseru kepadanya karena Ia dekat. Artinya kedekatan kita dengan Tuhan, yaitu jarak antara lutut dengan lantai rumah kita. Itulah jarak antara kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita akan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu membawa permohonan daripada Ibu Karolus. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak dalam masa pendidikan mereka, dalam masa sekolah dan perkuliahan mereka, agar diberikan kelancaran. Dan juga rumah tangga dari anak-anaknya Tuhan memberkati, agar dapat segera dikaruniakan buah hati. Demikian pula Bapak Petrus mendoakan dengan kesehatan yang sempurna Tuhan karuniakan. Juga keluarga agar senantiasa di dalam berkat-berkat Tuhan. Demikian pula permohonan Ibu Dona. Tuhan memberkati agar dapat suaminya dapat menerima kebenaran dan mempelajari Alkitab dengan sepenuh hati. Sehingga pada akhirnya dapat bersama-sama di dalam iman, termasuk menguduskan hari Sabat. Demikian pula dengan Ray Faldi. Tuhan berkati ibu dari saudara Melvin agar diberikan kesembuhan dari sakit yang sedang dialami. Dan biarlah hanya di dalam nama Yesus Kristus kami pohonkan doa ini. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat penguatan dan doanya. Saya akan membacakan kembali untuk permohonan yang sudah masuk dari Ibu Dince. Mohon doakan saya dalam proses pemulihan pasca operasi beberapa waktu yang lalu. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Dari Saudari Devi, mohon doakan saya saat ini sedang dalam pergumulan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Dari Evi Laluan, mohon doakan kami semua, anak-anak dan cucu agar mengenal Tuhan, membaca dan menjadi pelaku firman, serta bersaksi mengenai kebenaran. Dan dari Saudara Mardiko, mohon doakan opung saya agar diberikan kekuatan dan doakan juga agar dijauhkan dari godaan. Bapak Pendeta dipersilahkan untuk memberikan air penguatan dan juga mendoakannya. Dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Konteks ayat ini adalah, kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Harusnya kita boleh, walaupun banyak masalah kita hadapi, tetapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi kadang-kadang kita lari meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang lari meninggalkan kita. Jadi panggilan kepada kita melalui ayat ini adalah mari kita datang kepada Tuhan. Oleh karena kita akan pasti mendapatkan kekuatan di dalamnya. Kalau banyak orang lari meninggalkan Tuhan, lebih kepada mengikuti panggilan dunia dengan segala kemewahan dunia. Tetapi mari kita, walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi kita boleh datang setia kepada Tuhan. Apabila kita mengalami sakit, mengalami banyak masalah, kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu membawa permohonan doa dari Ibu Dinja. Tuhan kiranya memberikan kepadanya kesembuhan dari pasca operasi. Dan biarlah kiranya dengan kesembuhan itu, Ibu Dince dapat memuliakan Tuhan. Demikian pula dengan usulan doa dari Saudari Devi.
Tuhan, biarlah Engkau memberkati di dalam pergumulan pekerjaan. Tuhan menolong, memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Demikian pula dengan Evi Laloan. Tuhan memberkati semua anak-anak cucu-cucu agar mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh dekat dengan Tuhan, mereka boleh membaca dan menjadi pelaku firman, bahkan bersaksi tentang kebenaran. Demikian pula dengan usulan doa dari Mardiko. Tuhan memberkati Opung dari Mardiko, diberikan kekuatan, dan biarlah kiranya Mardiko juga mendapatkan selalu kekuatan untuk dijauhkan dari segala godaan. Biarlah Tuhan menjawab doa ini, dan di dalam nama Yesus hamba persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas doa dan ayat penguatan yang sudah diberikan, dan juga pelayanan Pak Pendeta pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan saja yang membalas, dan Tuhan menyertai selama pendeta melayani dimanapun pendeta berada. Untuk semua permohonan yang telah masuk, jangan khawatir, karena walaupun belum dibacakan pada saat ini, tapi tetap akan didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia.